Halo teman-teman MCW dari Pondok Wiryo Sudarmo. Kenalin, saya Rashid Hari, salah satu juri Osmo yang di sini mau ngasih ya sedikit saran lah ya. Evaluasi sepatah dua patah kata untuk film pendek kalian yang berjudul Hanya Segitukah? Tapi sebelumnya congrats dulu, selamat dulu sudah melahirkan karya. Karena karya dalam bentuk apapun, seperti apapun karyanya itu patut dirayakan. Itu adalah sebuah achievement. Dan semoga tidak kapok bikin film pendek ya. Karena perfilman Indonesia tuh sangat butuh bakat-bakat baru, bakat-bakat muda kayak kalian. Di departemen apapun, di bidang apapun. Mau itu di depan kamera atau di belakang kamera. Dan Indonesia juga butuh film-film bertema olahraga kayak gini tuh. Karena masih sangat dikit ya. Boro-boro olahraga martial arts kayak gini ya, yang nggak terlalu populer sebenarnya kalau untuk orang-orang awam di Indonesia. Film bola gitu, sepak bola yang populer banget aja masih sangat dikit. Jadi aku sangat appreciate kalian ngangkat cerita dengan tema olahraga. Masih dikit banget soalnya. Aku appreciate nih pada saat adegan ngobrol. Adegan ngobrolnya tuh aku suka karena kalian tuh pakai variasi shot biar ngobrol itu nggak terkesan monoton. Banyak banget kan variasi shot yang kalian pakai. Angle-nya tuh beda-beda. Nah, itu menarik jadinya obrolannya. Cuman yang perlu diperhatiin ada shot dari belakang kan itu kan. Itu menurutku agak mengurangi impact dari obrolannya. Karena kan kita nggak bisa ngelihat karakternya, muka karakternya, emosi yang dia tonjolkan tuh nggak bisa. Boleh dari belakang pada saat ngobrol, tapi mungkin ya sedikit aja, atau pada saat lagi sunyi, atau pada saat obrolannya nggak lagi banyak kalimat yang keluar. Nah tapi kalau lagi ada banyak kata yang keluar, sorotilah itu emosi karakternya. Kecuali kalian mau bikin film art house ya. Film art house yang emang nyeni banget, nah itu lain cerita. Nah ngomongin soal shot, yang perlu dievaluasi sebenarnya adalah pada saat close up. Nah, ini kebalikan yang tadi nih. Kalau ini close up, pada saat close up itu lumayan banyak yang blur. Blur tipis-tipis sih sebenarnya. Yang kalau misalkan kalian lagi on location, lagi take, lagi panas banget mungkin ya. Jadi layar preview kameranya tuh nggak kelihatan. Mungkin kelihatannya normal-normal aja. Tapi pada saat diedit, dimasukin ke PC, ke laptop tuh kelihatan pasti. Sama kalau dari segi penceritaan ini sebenarnya udah bagus loh. Nggak terlalu banyak modifikasi, tapi pesannya on point. Oke, kamu itu adalah seorang atlet, menang kalah tuh biasa, kalau kalah jangan patah semangat. Itu sebenarnya klise tapi tetap kuat. Cuma yang aku sayangkan adalah pemakaian twist di akhir. Nah itu agak sayang sih, karena twist itu malah bikin pesannya kurang kuat, bikin penonton tuh wait, ini sebenarnya gimana? Padahal itu twist nggak perlu. Ini jangan sampai ya kalian itu terjebak pada mindset penonton sekarang yang salah kaprah banget. Film yang bagus itu harus nge-twist. Itu jangan sampai kalian termakan itu. Karena film ini Hanya Segitukah ini akan jauh lebih bagus, jauh lebih kuat di saat nggak dipakein twist itu. Kalian boleh pakai twist hanya di saat itu memang diperlukan dan itu mendukung penceritaannya. Kalau sebatas cuman biar penonton itu terkejut, jangan, nggak perlu. Oke, itu aja sih saran-saran dariku. Sekali lagi selamat sudah menciptakan film pendek dan jangan sampai kapok berkarya ya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Anwarudin, saya juri Osmo 2024 Festival Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mencoba mengomentari atau mereview peserta lomba film nomor urut 6 dengan judul Hanya Segitukah dari Ponpes Wiryo Sudarmo. Oke, kalau menurut saya film ini sudah bagus ya, dan ceritanya adalah seseorang yang memiliki keahlian pencak silat atau bela diri. Kalau di sini tapak suci ya, tapak suci. Awalnya dia frustasi karena mungkin kalah ya, kalau kalah kemudian frustasi dan akhirnya dia move on, bisa move on dan selalu belajar terus menerus. Kemudian akhirnya dia bisa berprestasi. Kemudian di film ini kelebihannya ada kata-kata motivasi ya, kata-kata yang bisa memotivasi para penonton. Itu saya sangat suka sekali di sini. Dialognya juga bagus, halus. Untuk tim ini mohon ditingkatkan terus menerus dan selalu bersemangat. Saya kira itu pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan sedikit membahas atau mereview film dari Media Center Wiryo Sudarmo dengan judul Hanya Segitukah. Hal yang saya paling suka dari film ini adalah bagian tentang penggambaran bahwa sebenarnya si sensei ini adalah sebenarnya pengalaman gitu. Itu saya suka sih.
karena ya selain tidak terprediksi gitu ya, juga cukup unik gitu ya. Saya suka film-film, contoh filmnya seperti itu saya suka. Jadi lebih bermakna gitu, lebih kita bisa merasakan gitu. Meskipun pada awal kemunculan itu sebenarnya si sensei ini agak janggal ya, karena kalau memang nantinya itu dia digambarkan sebagai sebuah hal gitu, mungkin akan lebih tepatnya dia tidak perlu ditampilkan kayak mahasiswa tuh keluar dari ruangan, perpus pakai tas gitu kan. Mungkin bisa dibuat lebih misterius sedikit gitu ya. Meskipun di situ dia menyampaikan banyak-banyak hal yang berbau pengalaman ataupun motivasi gitu ya. Tapi mungkin dari looknya mungkin bisa dibuat lebih tidak terlalu menyerupai seperti mahasiswa gitu. Sinematografinya saya suka rapih juga. Kemudian cukup enak dilihat gitu sinematografinya. Termasuk editingnya juga rapi gitu. Karena kan hal tersebut rentan ya, apalagi cuma punya waktu 3 hari untuk editing gitu. Sementara saya yakin kalian juga pasti punya kesibukan juga gitu untuk edit. Tapi dengan hasil film editing yang seperti itu, saya pikir sudah luar biasa gitu. Kemudian pemilihan pemeran atau cast itu juga menurut saya sudah tepat banget. Mulai dari pemeran utamanya, senseinya dan sebagainya menurut saya sudah tepat. Mungkin ada satu adegan yang menurut saya agak janggal, bukan janggal ya, agak menimbulkan pertanyaan gitu. Ketika di akhir film tokoh utama naik ke atas, kemudian membawa medali, kemudian medalinya hilang, kemudian pindah ke senseinya, kemudian balik lagi dan sebagainya. Mungkin ya kita paham bahwa itu sebenarnya penggambaran dari pengalaman ya senseinya. Menurut saya tidak harus dihilangkan juga gitu. Misal terus dipegang aja sama dia medalinya, kemudian si karakter utama setelah menyadari bahwa si sensei itu artinya pengalaman maksudnya gitu. Terus dia cukup memegang terus medali itu, kemudian melihat sekali, kemudian lihat ke jauh ke depan gitu. Itu pun sebenarnya juga sudah cukup gitu ya. Tapi nggak masalah gitu. Artinya dengan adegan yang tadi di film pun juga sudah cukup menangkap kita menangkap bahwa itu pengalaman. Meskipun itu sangat terbantu dengan keterangan di subtitle akhir gitu. Mungkin kalau kalian bisa menjelaskan bahwa si sensei ini pengalaman tanpa menampilkan melalui subtitle gitu, akan jauh lebih bermakna lagi gitu. Nah, tapi secara keseluruhan saya suka dengan filmnya. Mulai dari sinematografinya, bahkan koreos tapak sucinya, kemudian editingnya. Overall sekali lagi luar biasa filmnya untuk Wirya Sudarmo. Terus berkarya, terus berdakwah melalui film. Mudah-mudahan ini tidak menjadi titik terakhir untuk berkarya, tapi justru ini menjadi batu loncatan untuk karya-karya berikutnya.